Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eva Zuliana. In this video, I want to share you about noun. Jadi, saya akan menjelaskan noun secara detail, bagian-bagian noun, gimana noun itu sendiri jika dilihat dari bentuk, jika dilihat dari wujud, dan lain sebagainya. So, apa saja itu yang ada di dalam kata benda. Nah, simak terus video ini, penjelasannya sangat detail sekali tentang kata benda. Oke? Let's get started. Hai, kita akan membahas tentang noun. Kemarin kita sudah membahas part of speech. Nomor satunya kan noun. Nah, sekarang kita jabarkan noun itu sendiri. Kata benda itu ada banyak ciri-cirinya, ada banyak macamnya. Sesuai dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada kata benda yang jika dilihat dari wujud, nomor 1, dia itu ada yang kata bendanya itu konkret, ada yang kata bendanya itu abstrak. Artinya, kalau konkret, kata bendanya itu we can see that. Kita itu bisa ngelihat kata benda itu gitu loh. Contohnya table, book, kita bisa melihat dengan mata kita. Kalau kata bendanya yang dari wujud, tapi wujudnya abstrak, we can't see that. Kita tidak bisa melihat kata benda tersebut. Nah, contohnya honesty, happiness. Can you see happiness? Just you can feel it, right? I don't think so that you can see happiness. You can feel it. Oh, kalian bisa lihat orang bahagia itu kan abstrak. Orang bahagia itu lihat dari mereka tertawa, tapi kadang tertawa pun juga dalam hati sedih kan, so we can't see. Jadi abstrak kata benda tersebut. Honesty, kita nggak tahu orang ini jujur atau enggak kalau kita nggak sama-sama sama dia, sama-sama mereka setiap saat. We don't know that they are honest or not. Kejujuran itu disebut kata benda abstrak. Jadi kita nggak bisa lihat. Terus kalau kata benda dilihat dari penamaan, itu ada 3. Common noun berarti umum, general. Contohnya man, country, city. Manusia, terus negara, kota. Nah, kalau dilihat dari bentuk penamaan yang kedua, proper noun, spesifik, tertentu. Jadi spesifik. Misalkan kalau tadi man, jadi Tom. Oh, Tom. Kalau country, oh ya, Indonesia. City, di Indonesia kan banyak kota. Nah, oh, kamu tinggal di mana? Di salah satu kota di Indonesia. Oh lah, di Indonesia kan banyak kota. Di mana tuh? Jadi di Surabaya. Oke, dia lebih khusus. Kalau ini tadi umum. Kalau collective noun, indicating a number of people, animals, or things. Jadi mengindikasikan jumlah orang, hewan, atau benda. Contohnya family. Kalau dalam family ada beberapa orang kan. Public, organization, organisasi, kelas, satu kelas ada 33 siswa. Nah, itu kan kumpulan, indicating a number of people, sejumlah orang. Club, army, government pasti ada banyak orang di pemerintahan, ya kan? Juri, nah juri misalkan dalam perlombaan ada 3 juri, nggak mungkin jurinya kan sendiri, nggak mungkin, nanti nggak fair. Ada juri dan lain sebagainya. Nah, ini tadi dilihat dari penamaan ada yang general, umum, dan juga indicating a number of people, mengindikasikan sejumlah orang. Terus, kalau dilihat dari jumlah, kan kalau jumlah berarti antara bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung disebut countable noun. Oke. Countable noun itu bisa dihitung. Kalau countable noun ada 2, singular sama plural. Kalau singular itu 1,
jadi satu. Bukunya itu cuma satu. Kalau gigi, tooth, nah ini giginya cuma satu. Kalau plural berarti ini yang disebut tunggal, singular. Kalau plural berarti jamak. Oke. Misalkan saya kasih contoh dalam kalimat, I brushed my tooth. Nah, yang digosok giginya cuma satu dong. I brush my tooth, depan doang, satu gigi. Kalau jamak berarti I brush my teeth. Sorry. Semakin jelek saja tulisannya. Teeth. I brush my teeth. Jadi yang digosok semua gigi, nggak hanya satu doang. Kalau yang atas, I brush my tooth. What? How many teeth do you have? How many teeth do you have? Sorry. Kalau giginya cuma tinggal satu di depan, ya memang benar yang digosok satu. Nah kan, kalau giginya banyak, berarti yang digosok kan banyak. I brush my teeth. Nggak mungkin bilangnya pakai singular. Bilangnya pakai tunggal, harusnya pakai jamak. Nah, itu berarti kata bendanya bisa dihitung. I have books. Misalkan, I have books. Saya punya buku-buku. Nah, dia nggak menyebutkan bukunya berapa. I have 5 books misalkan. Saya mempunyai 5 buku. Nah, kalau yang singular berarti dia bilang I have book. Nah, ini pasti bukunya satu. Karena tidak ada S sama di depan tidak ada sejumlah bukunya. Kalau satu ya berarti bisa dikasih I have a book. Saya punya sebuah buku. Oke, kalau ini tadi I have 5 books. Kita ke yang ini tadi. Yang ini tadi kan countable, bisa dihitung. Kalau yang ini uncountable, tidak bisa dihitung. Jadi bendanya itu tidak bisa dihitung. Ada dari A sampai G. Yang A dulu ya. Food that we can buy in any forms. Jadi makanan itu bisa kita beli itu dari beberapa bentuk. Jadi makanan itu ada beberapa bentuk, nggak bisa dihitung. Di seluruh dunia ada banyak bentuk yang seperti itu. Banyak sekali bentuk roti kan. Mau bulat, mau lonjong, mau pipih, mau apa kek, nggak tahu banyak. Yang meat, daging apa? Yang kita beli daging apa? Ada daging babi, daging ayam, daging macam-macam daging. Kita nggak bisa menghitung itu satu persatu. So, masuk uncountable noun, tidak bisa dihitung. Yang kedua, yang B, material of building can be changed depend on the creature. Jadi, materi-materi bahan-bahan bangunan yang bisa berubah tergantung penciptanya. Ada kayu, iron, grass. Jadi itu tergantung penciptanya. Bangunan itu mau diapain, bangunan itu tidak bisa dihitung. Oke, materi bangunan. Apa kok materi? Bahan bangunan. Bahan bangunan kan banyak, nggak bisa dihitung tuh modelnya yang di seluruh dunia, tergantung yang menciptakan. Kalau yang C, liquid can be changed depend on the place. Jadi untuk yang bahan-bahan cair, sesuatu yang cair itu bisa berubah tergantung. Oke, tadi sampai mana ya? Liquid can be changed, yang C, liquid can be changed depend on the place. Jadi kalau yang cair-cair itu bisa berubah tergantung tempatnya, seperti oil, tea, milk. Jadi cair bisa berubah tergantung tempatnya. Kalau oil ini kan bentuknya tahu sendiri kan, minyak. Kalau minyak ditempatkan di tempat yang dingin, dia akan berubah gimana ya jelasnya, berubah yang berubah gitu loh, yang minyak gitu, berubah minyaknya jadi padat. Kalau tea, teh, milk, nah tergantung tempat masing-masing. Kalau misalkan yang ASI, air susu ibu,
itu ditempatkan di tempat panas, dia akan berubah kan, berubah warna, berubah jadi kayak darah gitu. Terus yang D, material of nature can be changed depend on the law of nature. Jadi bahan alam itu bisa berubah tergantung hukum alam itu sendiri. Contohnya oksigen, water, ice. Ini masuk, semua ini masuk uncountable noun, tapi ada beberapa poin-poin sendiri-sendiri. Oke. Yang poin E, material which has small part. Jadi materialnya itu termasuk kecil-kecil. Apa sih yang kecil-kecil itu? Rice, sand, sugar. Kan kita nggak bisa ngitung sugar. Ada yang kalian bisa hitung gula, yang paling bisa dihitung 1 kilo satuannya. Yang F, a group of things that has different size and form. Kumpulan dari benda-benda itu tapi bentuknya yang beda, ukurannya beda. A coat sama satu orang sama orang lain bentuknya kan tergantung tubuh orang tersebut. Kalau baju, pakaian, ya kan. Kalau furniture, kursi kan juga beda-beda. Oke. Jadi nggak sama. Terus kalau luggage itu kan bagasinya ada yang kotak ada yang apa bentuknya gitu ya. Kalau yang G, abstract concept ended with yang kata yang berakhiran, konsep-konsep abstrak yang berakhiran dengan ness, ends, ans, it. Contoh 1, beauty. Bisakah kalian menghitung suatu kecantikan? Nggak bisa dihitung kecantikan itu. Uncountable, beauty. So, ini semua adalah kata benda. Ada 3 kata benda yang harus diperhatikan dari wujudnya, namanya, jumlah. Nah, kalau tadi nggak mau menghafal ini semua bla 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 ini, nah kalian hanya perlu mengingat countable sama uncountable. Oh, kalau nasi berarti masuk uncountable. Kalau buku, tas itu masuk countable. Oke. Terus ada yang wujud. Tadi yang wujudnya bisa kita lihat, yang tidak bisa kita lihat. Dan juga yang umum, khusus, sama kumpulan dari orang, hewan, dan benda-benda. I hope you get something. Saya harap kalian paham sesuatu. Inilah kata benda, oke? Hai teman-teman, gimana? Sudah paham kan tentang noun? Nah, noun itu kata benda yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan kalian membuat kalimat menggunakan kata benda yang sudah saya jelaskan. Nah, belajar terus. Kita sama-sama sharing di sini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat dari video saya. Thank you for watching and keep watching always for this channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.